Saya Setiap mau nanya sebentar, Miss. pastinya sampean tahu kan Iya setiap kali iya. telepon yang masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama Iya iya, Miss. siapapun, termasuk namamu sendiri. Oke Kenapa, sayang? oke oke. Saya kan di sini kerja 10 tahun. Oke. Ini Januari kan finish kontrak. Saya udah bilang saya nggak mau kerja lagi, saya mau cari majikan gitulah. Mmm. Saya mau kan finish kontrak, saya mau pulang dulu gitu. Nanti kalau udah di Indo saya bisa cari majikan lagi nggak gitu maksudnya? Oh, bisa. Pulang Indonesia balik lagi ke sini Bisa. bisa. Mhm. Nggak ada masalah. Iya, tapi saya kepengen ikut Miss gitu. Boleh boleh. Bisa. Kapan pulangnya? Iya. Masih lama toh? Ya mungkin Desemberan karena saya Januari tanggal 13 habis visanya. Oh, oke bisa loh, bisa. Pulang Indonesia berapa lama? Saya mau pulang ya kira-kira berapa lama ya? 1 bulan atau 2 bulan gitu maksudnya. Oke, bisa. Kapan kamu libur main ke sini loh? Di mana ya, Miss? Di Jingwan. Jungwan? Di Oh, Lampung. oh ya. Iya nanti kalau soalnya saya nggak pernah libur Miss, sebulan sekali aja hari biasa gitu. Oh, oke. Jadi selama saya 10 tahun di sini tuh nggak tahu Hong Kong kayak gimana gitu. Saya Jungwan aja nggak tahu Miss. Oke, nggak apa-apa, tak Bayangin. kasih alamatnya. Tak kasih alamatnya. Di sini kan, Iya. sampean tak kasih ini, kamu klik yang alamat kantor Jingwan itu, jadi kamu akan tahu. Di situ caranya yang Iya. MTR-nya juga. Iya, nanti kalau seandainya saya nggak sempet ke Miss, seandainya gitu ya, saya langsung pulang di Indo, saya bisa ngubungi Miss nggak? Bisa, boleh, nggak ada Oh, masalah. oke. Oke? Iya. Oke. Iya, oke makasih ya Miss. Terima Oke, kasih. Oke, bye-bye. Iya, bye. bye. Oke. Jadi sekali lagi kadang-kadang, saya jadi bingung ya, karena pulang Indonesia aja belum, sudah kita bingung kapan mau balik lagi ke sini. Jadi, eee, kenapa kita harus balik ke sini, itu yang saya sebenarnya nggak pahamin. Kalau sudah siap pulang, ya udah pulang nggak kembali gitu loh. Maksud saya adalah, sudah 10 tahun sebenarnya kan uangnya sudah banyak, tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena kebutuhan orang itu beda-beda. Ya sebagian orang, cukup dengan 2 tahun saja untuk bekerja di Hong Kong dan sebagian orang 10 tahun pun tidak cukup untuk bekerja di Hong Kong. Jadi, saya tidak bisa menghakimin ataupun membuli, walaupun sudah lama di sini kan kebutuhan orang macam-macam ya, Mbak, ya. Kan kita nggak tahu, mungkin merawat bapaknya sakit, merawat ibunya sakit, atau menguliahkan anak-anaknya menjadi orang jadi jadi dokter, jadi polisi, itu yang sering saya dengar dari mantan-mantan TKW, tapi giliran dia pulang dia nggak punya apa-apa. Tapi kan saya merasa itu sudah sukses ya. Karena bisa mengangkat derajat anak-anak kita, karena bisa, menyekolahkan anak-anak kita lebih tinggi lagi, bisa memberikan anak-anak kita pendidikan yang layak, bisa memberikan, eee, rumah yang layak untuk dia tinggal. Seperti saya seperti ini kan, orang miskin, jadi kenapa saya tidak pernah lupa pada diri saya sendiri, karena saya sendiri pernah mangantelo, pernah sengsara, tapi saya syukur alhamdulillah bisa menyekolahkan adik saya walaupun cuman SMA, dan akhirnya sekarang adik saya ada di Korea. Apakah itu ukuran untuk sebuah kesuksesan, Miss Yuni? Ya tergantung, sekali lagi tergantung dari kita pribadi. Kalau kita pribadi merasa bahwa kita sudah sukses dengan bisa membeli tanah dan rumah, ada orang yang merasa tidak sukses karena belum memiliki mobil. Nah, itu kesuksesan dari kita masing-masing ya, Mbak, ya. Kesuksesan itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi, kalau saya bilang, 2 tahun masa sudah sukses? Loh, ada loh, saya itu ada tetangga saya bawa ke sini, itu motifnya cuma 2 tahun saja. Dia bilang, "Saya cuman ikut, Miss Yuni itu 2 tahun saja, selebihnya saya nggak mau, saya nggak akan renew." Nah, 2 tahun, dia benar-benar finish kontrak 2 tahun, majikan yang ngerayu dia suruh renew, dia tidak mau, Mbak. Dan apakah kehidupan dia nggak cukup, Miss Yuni? Apakah kehidupan dia cukup, Miss Yuni? Saya merasa dia cukup bahagia dengan 2 tahun itu, karena dia dulu ke sini punya utang ya, Pak. Ceritanya dia tuh punya utang,
kenapa dia tuh ngebet banget pingin ke sini dan setelah utangnya terpenuhin, tuku wedhus karo beli sepeda motor, cukup. Dan iya, bener-bener cukup. Akhirnya dia pulang. Jadi ada orang yang 10 tahun nggak cukup. Ya kan kebutuhan orang beda-beda, Mbak. Saya selalu bilang, sebentar ya, kebutuhan orang beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan nilai syukurnya juga beda-beda. Ada orang yang bersyukur punya tanah 1 petak sama rumah jelek-jelek, yang penting rumah sendiri. Ada orang yang nilai cukupnya itu lebih banyak lagi. Maksudnya adalah kalau nggak punya mobil itu masih belum cukup. Nah, kan beda lagi, Mbak. Jadi di sini tuh rasa syukur kita juga beda dan kebutuhan kita juga beda. Jadi kalau kalian bilang kesuksesan itu dinilai dari apa? Itu sebenarnya diri kita sendiri yang bisa menilai kesuksesan dan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sementara, kesusahan juga sementara, Mbak. Jadi kamu bahagia, itu sebentar. Bar gajian bahagia mlebu dompet dikirim Indonesia, wis susah meneh wis. Menjalani hidup lagi 1 bulan ke depan bahagia terima uang masuk dompet, kirim Indonesia juga bahagia karena bisa bangun rumah. Hari berikutnya susah lagi. Nah, itu kehidupan. Jadi kebahagiaan tidak kekal, kesedihan tidak kekal, air mata juga tidak kekal, tertawa senyum juga nggak kekal gitu loh. Dan yang kekal itu kalau kita punya rasa ikhlas dan syukur. Rasa ikhlas dan syukur ada pada diri kita. Jadi kita menjadi lebih kuat lagi apapun yang terjadi, walaupun cuma sedikit, tetap bersyukur. Walaupun cuma sedikit, lebih bersyukur. Jadi saya nggak bisa ngomong ya, karena kebanyakan dari Facebook yang saya baca itu intinya kebahagiaan dan kesuksesan tuh banyak yang bully. Nah, sementara saya kurang tahu yang bully itu karena sensitif hatinya atau karena tidak mengerti apa yang saya coba sampaikan, atau memang Facebook-nya itu sudah kelempar jauh di mana komen-komennya itu sudah nggak jalur lagi. Padahal kan itu target saya cuma para TKW, tapi ternyata yang komen itu wis nggak karu-karuan. Dan hati-hati, banyak sindikat-sindikat di situ ya. Saya sudah mulai membaca bahwa ada yang jualan togel, ada yang jualan nggak jelas pokoknya di situ. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana lebih berhati-hati. Facebook saya mulai di-hack ya. Sudah YouTube-nya juga mulai nggak karu-karuan, tapi YouTube yang megang Mas Sandro, jadi saya tidak begitu khawatir. Jadi kalau ada info yang kurang jelas bisa tanyakan saya langsung. Mungkin saya terlalu sibuk buat konten, tapi the first priority adalah anak-anaknya Bandung juga. Yang penting datang di depan saya. Itu aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waspadalah. Tidak ada apes yang kita tahu. Dan apes tidak ada di kalender. Jadi lebih baik berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Kenapa?